Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldana Dedianti Kosasi dari Prodi PGSD Penjas kelas 3B nomor NIM 2000435. Di sini saya akan mereview kembali presentasi dari kelompok 1 yang membawa materi tentang pertumbuhan, perkembangan, dan belajar gerak. Pertama, pengertian pertumbuhan. Apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah sesuatu yang bersifat kuantitatif, yang dimana berarti tidak dapat berkurang atau kembali seperti semula, namun dapat meningkat atau yang bisa dihitung jumlahnya. Pertumbuhan yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu, atau secara umum bertambahnya fungsi pada kondisi fisik individu. Nah, sedangkan pengertian perkembangan ialah suatu tahap perubahan dari manusia baik secara fisik, psikis, sosial, atau lainnya. Nah, proses perkembangan ini juga bisa dipengaruhi dari faktor luar yang dimana si individu ini mengalami berbagai situasi atau kondisi yang membuat ia dapat survive terhadap sesuatu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tahap perilaku pada domain perilaku gerak. Pertumbuhan gerak. Pertumbuhan gerak itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi manusia. Kenapa sih? Karena dengan begitu berarti tubuh kita menunjukkan fungsi sensi motoriknya, juga fungsi intelektual dan juga emosi psikologis. Nah, perkembangan gerak ini juga jalan beriringan dengan proses pertumbuhan, karena pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu hal yang saling berkaitan. Karena pertumbuhan itu kan bertambahnya ukuran dan jumlah sel. Nah, juga bisa berarti juga bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh. Terus sekarang kedua ada perkembangan kognitif, yang dimana perkembangan ini adalah segala proses yang berkaitan dengan pengetahuan. Berarti manusia itu dapat menggunakan pengetahuan dan pemikirannya. Nah, menurut salah satu ahli biologi pun yang menghubungkan tiap kemampuan kognitif dengan tahap perkembangan gerak itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah sesomotorik. Di tahap ini terjadi pada umur 0-2 tahun. Pada tahap ini perkembangan kognitif itu masih belum berkembang. Biasanya pada tahap ini dapat pengetahuan itu dari panca indera ataupun gerak refleks. Nah, dia juga masih belum bisa mengontrol diri, hanya mau keinginan dan kemauannya tercapai gitu. Nah, yang kedua ada praoperasional. Ini terjadi pada umur 2-7 tahun. Nah, kalau di tahap ini ada dua fungsi, yaitu fungsi simbiolis yang dimana dia sudah mulai mempresentasikan objek yang ia lihat gitu. Nah, yang kedua adalah tahapan kedua intuitif. Di sini anak itu rasa keinginan tahunya itu sudah sangat besar banget. Jadi kalau misalkan dia melihat sesuatu itu pasti dia akan bertanya sangat banyak gitu, karena di tahap ini mereka tuh sangat kerasa ingin tahuan mereka itu sangat besar gitu. Nah, sekarang ada tahap operasional yang terjadi pada umur 7-11 tahun. Di tahap ini anak sudah mulai bisa berpikir logis, egosentrisme mereka pun sudah mulai menghilang atau mulai peka gitu. Nah, di tahapan sekarang ada operasional formal dari umur 11-15 tahun. Tahapan ini anak sudah mulai bisa berpikir idealis dan logis gitu. Jadi mereka tuh udah bisa mulai menganalisis sesuatu untuk memecahkan masalah yang mereka alami gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang beberapa teori mengenai perkembangan. Yang pertama adalah teori nativisme, di mana teori ini mengemukakan bahwa seorang anak itu mempunyai kekuatan yang disebut potensi dari lahir. Jadi kayak misalkan anak ini memiliki bakat menyanyi. Nah, orang itu berpikir bahwa anak ini memiliki bakat potensi itu tuh emang bawaan dari lahir. Nah, ini masuk ke dalam teori nativisme, cara berpikir seperti itu. Nah, sekarang ada teori empirisme. Untuk teori ini justru bertolak belakang dengan teori nativisme, karena di teori ini mengajarkan bahwa anak tidak mempunyai apa-apa dari lahir, melainkan dari faktor pengalaman. Jadi bisa dibilang seperti kertas putih yang kosong gitu, atau bisa diambil contoh seperti misalkan dia les basket, maka dia akan bisa basket gitu ya. Yang ketiga ialah teori yang bisa disebut teori gabungan antara teori nativisme dan juga teori empirisme gitu. Yaitu adalah teori convergence. Dia itu memiliki pandangan bahwa bakat bahwa bakat itu memiliki hubungan dengan faktor luar atau faktor lingkungan yang sangat berpengaruh gitu dalam proses perkembangannya. Jadi kayak kalau misalkan anak ini punya bakat menyanyi gitu, terus dia berada di lingkungan yang memadai atau mensupport dia gitu seperti keluarga, maka bakat itu akan menciptakan sesuatu hal yang besar gitu.
Nah, terus sekarang ada teori psikodinamika. Teori ini adalah teori yang berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian gitu. Dalam teori ini tuh menegaskan bahwa perkembangan anak itu sudah mulai dari apa yang mereka alami gitu. Jadi kayak misalkan si anak ini dia tuh ngerti gitu cara dia memecahkan sebuah masalah gitu, karena dari sebelumnya dia tuh udah pernah mengalami beberapa masalah. Jadi pada intinya ya seperti dia bisa belajar dari apa yang sudah dia lalui gitu. Sekarang yang terakhir adalah teori interaksionisme. Ini memiliki tingkat perkembangan kognitif, yaitu satu masa bayi, yang kedua masa anak-anak awal, yang ketiga itu operasional konkret, yang keempat adalah tingkat operasional formal. Nah, sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.